Saya kalau naik ke mimbar, ibu-ibu kelihatan, cuman saya pula berkunang-kunang. Insya Allah ibu-ibu bisa melihat. Mohon maaf, saya tadi baru naik speed, jadi bawaannya macam dalam kapal Panderwick rasanya. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, tapi insya Allah bisa dilihat nanti dari www.youtube.com. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Allah mau dia menegakkan agama Islam ini sendirian, sendiri saja bisa, karena Allah berfirman innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi kemudian Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan dia, asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang di antara mereka. Siapa yang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada orang tua yang santun, yang lembut, yang baik, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada anak muda yang perkasa, yang tegap, yang hebat, yang tak pernah kalah dalam lomba gulat di pasar Ukaz Makkah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang kaya yang duitnya banyak, hartanya menolong agama Allah, Sayyidina Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas, otaknya luar biasa, ilmunya hebat, dia adalah Sayyidina Ali. Ini model contoh bahwa menegakkan agama ini tidak bisa sendirian. Jadi kalau ada orang, apa yang sudah kau buat untuk agama? Sudah kuserahkan Ustaz Somad aja, selesai. Tak bisa. Lihat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta, menyembuhkan orang penyakit kusta, menyembuhkan orang lumpuh, bisa menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Tapi untuk menegakkan agama Allah, dia dibantu oleh Hawariyun. Wa il qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata lil hawariyin, kepada orang-orang yang menolong di sekitarnya, sekelilingnya, namanya Hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, Hawariyun berkata nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Jadi menegakkan agama Allah ini tidak bisa one man show. Yang one man show itu merek parfum, harus bersama-sama. Oleh sebab itu saya amat sangat senang, bangga petang ini semua elemen ada. Ibu-ibu ada, anak muda ada, bapak-bapak ada, remaja ada, anak-anak ada. Anak-anak, memang anak-anak ini lari-lari, lompat-lompat, itu biasa. Kalau anak-anak tidak lari-lari, tidak lompat-lompat, malah kita khawatir, jangan-jangan dia udah tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang penting itu tujuannya sama. Masalah profesinya apa, ya silakan masing-masing. Saya Pak Ustadz nggak paham agama, nggak pernah di Mesir, nggak pernah di Madinah, nggak pernah di Mekah, bukan LCMA, bukan doktor, tapi saya hebat dalam bidang komputer, multimedia, hebat dalam bidang sains dan teknologi. Adik-adik kita yang kuliah di Fakultas Sains Teknologi, kamu kuliah di mana? Fakultas Syariah, masuk surga. Kamu kuliah di mana? Fakultas Usuluddin, masuk surga. Kamu kuliah di mana? Jurusan tafsir, masuk surga. Kamu jurusan apa? Sains teknologi, masuk neraka. Ya tidak. Yang ngerekam-rekam nih berapa kamera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini semua kan multimedia. Ini semua punya orang kafir. Mohon maaf, maksudnya mereknya itu maksudnya. Samsung, Sony, Nokia, Nikon, itu mana ada orang Arab? Kalau orang Arab berarti mereknya Burhanuddin. Mohon maaf Pak Burhan. Artinya apa? Ini alat-alat ini dipakai. Ustadz Somad punya tim ya? Ada tim tafakuh. Tapi kok kami lihat di sosmed itu banyak sekali. Ada website, ada channel YouTube, ada macam-macam blog, ada fanpage. Itu siapa yang punya? Ada mahasiswa. Mereka tidak ahli agama, tapi mereka potong itu video, mereka cut. Mereka lah yang sudah menebarkan ini.
malah pahala mereka bisa lebih banyak daripada pahala ustadz. Ustadz sekali ceramah naik ke atas mimbar, khutbah Jumat, jamaahnya 100 orang. Dari yang 100 itu yang mendengar 50. Yang 50 lagi menunduk saking khusyuknya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Quran. Bangun dia langsung. Apa kata Ustaz itu tadi? Entahlah. Begitu diupload sama anak-anak sains teknologi tadi, masuk ke YouTube, masuk ke fanpage, masuk ke Instagram, di-share, share. Berapa viewernya? 100.000. Dalam 3 hari langsung 2,1 juta orang. Luar biasa. Siapa itu yang buat? Bukan ustaz, gak pernah belajar di Kairo, bukan di Mesir, tapi di kepalanya ada sains dan teknologi multimedia, pakar internet, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad, kami adalah cyber army, tentara-tentara Allah. Seragamnya mana? Cuman pakai kaos oblong aja. Dia tak perlu seragam, dia tak perlu tombak, dia tak perlu panah. Yang penting kasih dia pulsanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak Bapak Ibu, jangan paksakan dia menurut selera kita, tapi tanya dia mau apa, masukkan dia. Yang penting di kepalanya ada Allahu Akbar. Itu yang paling penting. Ustaz Somad, ya, dulu Ustaz kuliahnya di mana? Di Al Azhar Mesir. Setelah itu Ustaz lanjutkan ke mana? Di Darul Hadis Maroko. Anak saya inginlah Pak Ustaz kirim ke Al Azhar Mesir. Yang mau berangkat ini bapaknya apa anaknya? Saya Pak Ustaz. Enggak jadi. Anaknya hobinya apa? Anak saya pagi, petang, siang, malam main komputer aja Pak Ustaz. Masukkan ke warnet. Masukkan ke Fakultas Sains dan Teknologi, dia yang akan mengolah ini semua. Jangan paksakan. Kalau dia itik petelur, jangan paksa dia ingin jadi terbang seperti Raja Wali. Kalau dia memang Raja Wali yang terbang sejauh mata memandang, jangan paksakan dia jadi itik petelur. Ini banyak orang yang tidak mengerti bakat anak-anaknya. Sudah jelas anaknya mau terbang sejauh mata memandang, dikasih telur bebek untuk dierami. Ya enggak jadi. Jangan sampai dia jadi Raja Wali tidak, itik pun bukan. Lalu apa makhluknya? Dia pun tak mengerti siapa dirinya. Ini penting kita kenali. Ibu, bapak, kenali anak kita masing-masing. Setelah ini harap pulang ke rumah, bapak bertanya kepada ibu, Bu, setelah kita renungkan di sepanjang perjalanan tadi, kira-kira anak kita ini Raja Wali apa itik ya? Anak kita ya orang, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong agama ini dengan profesi yang Anda kuasai, dengan kemampuan yang Anda miliki, tapi niatnya satu, untuk menolong. Apa kata Allah? In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yansurkum, dia akan menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, dia akan mengokohkan kakimu di saat semuanya gontai, di saat semuanya hancur, di saat semuanya lebur, tapi ada kaki yang tetap tegak berdiri. Siapa dia? Kaki yang ditolong oleh Allah. Kenapa Allah menolong dia? Karena engkau dulu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa apa Pak Ustadz? Kata si ibu, saya ini orangnya gaptek, teknologi nggak paham. Ngidupkan laptop aja, kalau nggak anak saya yang ngidupkan nggak bisa Pak Ustadz. Ada satu lagi ngidupkan bisa, mati kan nggak bisa. Jadi saya ini bisa apa Pak Ustadz? Apa ibu bisa lakukan untuk anak-anak? Nah, sebelum engkau tidur malam ya nak, cuci kaki, makan obat cacing. Dulu kan gitu pesan ibu-ibu, cuci kaki, makan obat cacing. Sekarang luruskan pesannya. Sebelum tidur malam nak, basuh muka, basuh tangan sampai siku, usap kepala sampai telinga, siram kaki sampai mata kaki. Selesai itu engkau salat witir 3 rakaat. Sebelum itu kau baca qul huwallahu 3 kali, qul falaq sekali, qul rabbina sekali, al-fatihah sekali. Awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ibu sudah mengajarkan sunnah kepada anak-anak kita. Nah,
Besok engkau bangun tidur, engkau langkahkan kaki kanan kalau mau ke masjid. Kalau mau masuk kamar mandi, kau langkahkan kaki kiri. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu kan doa tidur mah. Oh iya, mamanya pun lupa juga rupanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nanti kalau kau lihat wajahmu di cermin, nak, kau jangan cuma terpesona dengan kegantengan kecantikanmu, kau puji Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Kalau kau mau keluar rumah, nak, mau ke kampus, mau bisnis, mau mengajar, mau beraktivitas, kau langkahkan kaki kanan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Simple, sederhana, kecil, tak bermakna. Orang menganggap itu biasa-biasa aja. Tapi ibu tanpa terasa sudah menjadi dosen luar biasa, yang tidak terjebak dengan lokal dan kelas, yang tidak terikat dengan SKS sistem kredit semester, yang tidak ada ujian semester, ujian akhir nasional. Tapi dalam pandangan Allah, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, satu orang istiqomah karena perbuatanmu, khairum min umurin ni'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Jangan pernah mengecilkan perbuatan walaupun dia kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan kecil. Antul qiya akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya berhadapan dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Kalau ketemu sama orang wajahnya cerah, jangan wajah ditekuk. Macam mana ditekuk Pak Ustaz? Macam jeruk purut dipijak gajah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya nih Pak Ustaz profesinya artis. Ya tolonglah agama ini dengan keartisanmu, dengan terkenalnya engkau. Bayangkan kalau orang-orang ganteng, artis, sholat di masjid, semua orang terperangah, terpukau melihatnya. Sampai anak-anak gadis yang diparkir itu menengok. Apa kata kawannya? Tengok tuh, artis aja sholat. Ente baru menang juara sampul majalah tingkat kecamatan, udah nggak sholat. Itu pun sampul majalah Trubus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga kita ada orang-orang yang kaya tapi kekayaannya untuk menolong agama Allah. Nih masjid luar biasa hebat. Katanya sekarang kayu mahal, orang semuanya pakai besi, pakai semen. Masjid Al Khair tiangnya masih kayu. Luar biasa, 4 tiang kayu. Masjid ini luar biasa. Dilihat pemandangan ke sebelah perbukitan, lihat pula ke belakang ada hijau-hijau, lihat pula ke kanan ada perumahan, melihat ke atas langsung naik ke awan. Bukan main. Siapa yang bisa bangun masjid sebesar, semegah, semewah ini kalau bukan orang-orang yang kaya, orang yang punya harta? Jangan kau katakan harta haram, bisnis haram. Saya Pak Ustadz dulu orangnya rajin bisnis, ruko saya di sana, kebun saya di sana, usaha saya di sana, ada rumah makan, ada bisnis ATM, ada macam-macam. Itu Masya Allah Pak Ustadz. Tapi sekarang sejak saya ikut ngaji, saya tinggalkan itu semua. Kenapa? Karena menurut saya dunia ini harus ditinggalkan. Terus bawaan saya mau mati aja Pak Ustadz. Jangan, karena kita diajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak mungkin dapat akhirat hasanah kalau dunianya morat-marit. Oleh sebab itu maka usahakan dunia. Kamu apa sarjana? SE Pak Ustadz, sarjana ekonomi. Sekarang apa bisnisnya? Duduk-duduk aja di rumah Pak Ustadz. Kenapa? Kalau memang sudah rezeki takkan kemana, turun dari langit. Enggak bisa. Harus ada usaha. Makanya kalau kita lihat dalam perjalanan Hajar, suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dia istri Nabi, ibu Nabi, tinggal di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tapi dia tidak mengangkat tangan minta ke langit, ya Allah turunkan air hujan ya Allah. Bukan, tidak begitu mental Hajar. Apa yang dilakukan Hajar? Dia naik ke atas bukit Sofa, naik ke atas menengok sumber mata air, enggak ada. Dia naik ke atas bukit Marwah, bukan hanya satu bukit. Di bukit Sofa tidak ada, naik ke atas bukit Marwah, di Marwah juga dia tengok tidak ada. Akhirnya dia pun turun. Sedihkah dia? Streskah dia? Marahkah dia? Sumpah serapah? Tidak. Dia tetap husnuzan kepada Allah. Tapi takdir berkata lain. Allah mau kasih tahu pada Hajar, hai Hajar,
Ini sekarang makcik, pakcik, datuk, nenek, papa, mama sedang berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mereka naik ke atas bukit Safa. Inna Safa wal marwata. Makanya itu doa dihafal baik-baik. Walaupun nggak hafal, baca sering-sering. Udah bayar store NH? Sudah Pak Ustadz. Kapan store? 2017. Berangkatnya kapan? 2031. Tiap tahun kenduri. 2030 datang malaikat maut, mati. Jangan putus asa, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Saya kasih manasik ke bapak, ke ibu, jamaah anggota calon jamaah haji. Bapak ibu, dari Safa ke Marwah apa namanya? Sa'i Pak Ustadz. Sa'i itu apa artinya? Lari-lari kecil. Sa'i kok lari-lari kecil? Sa'i artinya usaha. Setelah pulang dari tanah suci Makkah, orang diingatkan kau mesti berusaha cari rezeki. Masuk masjid doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan untukku pintu rahmatmu. Tapi begitu keluar dari pintu masjid, apa yang dia katakan? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bukakan pintu karuniamu, bukakan pintu rezekimu. Kenapa keluar masjid dikatakan minta buka rezeki? Keluar dari masjid, yang punya ruko buka rukonya, yang punya toko buka tokonya, yang punya bisnis kebun lanjutkan tanaman kebunnya, yang punya bisnis ekspor import ke Singapura, ke Malaysia, lanjutkan. Jangan batasi kebaikan hanya dari pintu satu saja. Jadi saya masuk dari pintu kanan, ibu-ibu masuk dari pintu belakang, bapak-bapak anak muda masuk dari pintu kanan, kiri, kanan, belakang. Sudah penuh semua Pak Ustadz. Jendela masih bisa melompat. Bukan satu jalan ke Roma, kata pepatah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak muda dengan ilmu pengetahuannya, ibu-ibu dengan nasihatnya, menjaga anaknya, menjaga menantunya, menjaga rumah tangganya. Bapak-bapaknya dengan bisnisnya, dengan kekuasaannya, dengan politiknya. Tapi tujuannya tetap satu. Apa dia? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun makan tidur kerja, makan tidur kerja, makan tidur kerja. Kalau cuman kerja, monyet pun kerja. Kasar sekali omongan Ustadz, bukan kata saya, ngopi dari Buya Hamka. Beruk. Apa beruk itu Pak Ustadz? Monkey. Dipelihara di beruk untuk dilatih mengambil buah kelapa ke atas, diikat pakai tali panjang, naik ke atas. Dia pun naik, tahu dia mana kelapa muda, mana kelapa tua. Cerdas beruk itu dari kita lagi. Kita ngambil kelapa disangka muda, rupanya tua. Disangka tua, rupanya muda. Dia bisa menggugurkan mana kelapa tua. Jadi kalau ada orang prinsipnya kerja, yang penting kerja, yang penting kerja, itu kawan nanti. Kalau cuman kerja, bro pun kerja. Kalau cuman punya anak, kucing kurap di tepi sungai pun punya anak. Tapi ada tujuan dalam hidup, punya anak, menjadi anak yang soleh. Ibunya berdoa, Rabbi habli minas salihin. Jadikan anakku anak-anak yang soleh. Telinga anak diisi dengan bacaan Al-Quran. Dibuka itu mobil si ibu, isinya apa? Isinya ada Abdurrahman Sudes, ada Su'un Asyurem, ada Muammar ZA, ada Maria Ulfa, ada Qori-Qori internasional. Ngaji masuk ke telinga anak-anak. Adapun ibu satu lagi begitu dibuka, isinya keong racun, kucing garong, cinta satu malam, kabikaci kabigam, what can I do for you? Hafal juga Pak Ustadz tuh jamaah. Hijrah, pulang dari sini, bagi yang masih ada nyimpan-nyimpan itu, bakar, hancurkan. Alhamdulillah Pak Ustadz, semua CD-CD lagu-lagu maksiat sudah saya infak sedekahkan semua. Jangan mengalir dosanya. Bayangkan yang ibu bapak sedekahkan lagu-lagu segala macam itu, diputar mereka pun ikut fly mendengarnya. Akhirnya dosanya mengalir. Jadi gimana nih Pak Ustadz, dosa sempat kami sedekahkan? Telepon nomornya, kasih tahu dia, bakar yang ku sedekahkan kemarin ya. Ganti, nanti aku ganti dengan satu imam Masjidil Haram.
imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Aqsa, sehingga itu akan masuk ke telinganya, masuk ke otaknya, langsung ke tangkai jantungnya, langsung ke tulang sumsumnya. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibu-ibu punya anak kecil, padahal ini sore ba'da asar menjelang maghrib, mestinya duduk santai di rumah, tidur-tiduran, main-main, lompat-lompat, tapi mau bawa anak kemari. Yang dibawa kemari anak-anak kecil pula, yang masih bisa lari, lompat, masih lumayan bisa dilepaskan, tapi yang mesti digendong. Suara ustadz ini pula kuatnya minta ampun. Ustadz ceramah pelan-pelan aja lah, nanti anak kami telinga. Ngapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan petang ini, setiap langkah-langkah kita bernilai amal soleh insyaallah. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis semua yang mereka lakukan. Wa atharahum, bekas-bekas langkah tapak kaki mereka bernilai amal soleh. Langkah-langkah tapak kaki dari rumah bernilai amal soleh. Kami enggak jalan kaki Pak Ustadz, kami naik mobil, tetesan bensinnya bernilai amal soleh. Kami enggak pakai bensin Pak Ustadz, pakai solar, solarnya pun bernilai amal soleh. Kami enggak pakai solar Pak Ustadz, naik sepeda, payah betul lah ceramah. Pokoknya sekecil apapun amal kita akan bernilai di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pak Ustadz, saya ini bukan Ustadz, saya ini bukan ulama, saya ini bukan ibu rumah tangga, saya ini tidak pula orang yang hebat, saya ini hanya orang yang dijadikan negara sebagai alat untuk menolong keamanan negara. Saya ini seorang tentara Pak Ustadz, saya ini seorang polisi Pak Ustadz. Berapa banyak jamaah kita polisi tentara, dia tidak Ustadz, tapi ketika dia sholat di masjid, dengan sholatnya itu, dengan seragamnya itu, tanpa sengaja dia sedang berdakwah. Ustadz ngajak sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Pak polisi, pak tentara nggak perlu ngajak orang sholat, dia datang ke masjid pakai seragam. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa anak kecil? Tengok tuh pak polisi. Iya ya pak, polisi aja sholat, masa adik nggak sholat? Kata dia. Adik cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi tentara Pak. Tengok tuh tentara sholat. Iya ya, di tempat kita Hansip malah nggak sholat gitu. Mohon maaf Pak Hansip, jangan tersinggung. Jadi jangan pahami bahwa menolong agama Allah itu dengan ceramah. Apa itu dakwah? Kalau sudah disebut kata dakwah, yang terbayang di pikiran orang, dakwah, mikrofon, mimbar, meja, kursi, peci, sorban, ustadz. Itu salah satu media dakwah. Ceramah, sub terkecilnya ceramah. Tapi Nabi SAW coba hitung berapa jam cuman ceramah Nabi, berapa cuman hadis Nabi. Yang lebih besar adalah bagaimana dia menjadi penguasa. Dengan kekuasaan dia menolong agama Allah. Bagaimana Sayyidatuna Khadijah, bagaimana Sayyidatuna Aisyah, bagaimana Sayyidatuna Ummu Salamah, bagaimana anak-anak kecil, anak muda zaman Nabi, semuanya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Elemen-elemen ini dihidupkan, jangan sikut-sikutan selama di jalan, insya Allah akan sampai ke tujuan. Fokus ke depan sana, tujuan kita semuanya menuju Masjid Al-Khair. Yang pakai mobil sampai, yang pakai motor sampai, yang naik sepeda sampai, yang jalan kaki sampai, yang naik pesawat sampai, yang naik helikopter sampai. Fokus pada tujuan Masjid Al-Khair. Setelah sampai, semuanya akan berkata, oh iya ya, ternyata kita sampai. Jangan sebelum sampai sudah salah menyalahkan. Kamu mau kemana? Mau ke Masjid Al-Khair. Mau naik apa? Naik angkot. Dijamin gak akan sampai kalau naik angkot, macet itu ini segala macam. Kamu mau naik apa? Mau naik motor. Oh bahaya naik motor, nanti diserempet orang di jalan. Kalau nggak nabrak orang, ditabrak dari belakang. Belum lagi nanti ada razia. Belum lagi gak akan sampai. Akhirnya semuanya saling menjatuhkan, sikut menyikut. Begitu sampai ke masjid, tak ada yang sampai satupun. Yang satu dua sampai, yang lain tak sampai. Kenapa? Karena tidak fokus pada tujuan. Mau ormasnya NU, mau ormasnya Muhammadiyah, mau ormasnya Perti, mau ormasnya Al-Wasliyah, mau ormasnya apapun, itu hanya kendaraan saja. Tujuannya cuma satu, li'ila'i kalimatillah, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita alhamdulillah tak tahu sukunya apa,
Ini dari ujung ke ujung saya tak tahu nih, mana yang Sunda, mana yang Jawa, mana yang Batak, mana yang Melayu, mana yang Mandailing, mana yang Bugis, mana yang Banjar. Semuanya sama, karena sama-sama pesek, pendek, hitam. Beda kalau kita sama orang Afrika. Kalau di Mesir kita kan langsung bisa melihat. Di Makkah kita tengok, oh ini pasti orang Afrika nih. Oh ini pasti dari Cina nih. Oh ini pasti, nampak kita matanya sipit, oh ini pasti dari Cina. Nampaknya orang Mongol nih. Kita pun kita dekati pura-pura mau ngajak bahasa Inggris. Where are you come from? Ambo dari Batam biasanya. Rupanya orang awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, yang paling mulia di antara Allah, di antara kita yang paling ramai ini bumi Melayu. Apakah orang Melayu paling mulia? Tidak. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi yang paling mulia di sisi Allah siapa? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah, satu, attaqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, maka takut kepada Allah. Jadi tentara yang takut kepada Allah, jadi ustaz yang takut kepada Allah, jadi polisi yang takut kepada Allah, menjadi advokat yang takut kepada Allah. Apa advokat itu Pak Ustaz? Pengacara, membela orang yang benar. Itu advokat, bukan yang hijau dingin sejuk itu. Itu jus pokat namanya. Mereka ini menolong agama Allah. Ustaz, saya sekarang sudah selesai S1, titel saya SH Pak Ustaz. Mantap. Tapi ini hukum konvensional Pak Ustaz, hukum Belanda Pak Ustaz. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Kau lanjutkan S2 nak. S2 ambil hukum, nanti kau punya titel SH, MH. Habis itu saya kemana Pak Ustaz? Ambil S3, Philosophy of Doctor, SH, MH, PhD, Philosophy of Doctor. Di mana saya ngambil Pak Ustaz? Leiden, Belanda. Pergi ke sana. Ini kan hukum kafir Pak Ustaz. Di tempat kita masih dipakai hukum ini dalam berbagai hukum pertanahan, hukum kelautan, hukum berbagai macam. Maka ketika kau kuasai ini, kau pulang nanti ke negeri ini, kau dirikan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ketika kau muslimin yang tak punya duit, susah melarat, diterkam oleh pengusaha-pengusaha besar, siapa yang akan menolong dia? Kau yang akan tegak menolong dia nak. Bangkit semangat dia. Insya Allah Pak Ustaz, saya akan berangkat nanti ke sana melanjutkan S2. Berapa IP-mu? 2,0 Pak Ustaz. Belajarlah. Semangat yang menggebu berapi-api, kalau tidak dibarengi dengan kesungguhan, hanya mimpi semata. Jangan bersembunyi di balik takdir. Takdir beriman kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak beriman kepada 6 rukun iman ini, maka rusak takdir, rusak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya kau bisa memilih, tapi ada masanya kau tak bisa memilih. Saya memilih antara pakai mikrofon yang besar atau yang kecil. 1, 2, 3, 4. Saya milih. Saya memilih antara duduk di sini atau tegak di sini. Dalam keadaan memilih. Saya memilih antara minum atau tidak minum. Saya milih. Saya memilih antara memandang ke sana atau memandang ke sana. Itu pilihan. Berada pada diri saya untuk memilih. Tapi ada masanya saya tak bisa memilih. Sampai masanya saya tak bisa memilih. Saya lahir sebagai seorang Melayu. Itu tak bisa memilih. Karena dulu tidak pernah malaikat datang membawakan kertas multiple choice. A, jadi orang Arab. B, jadi orang Batak. C, jadi orang Cina. Tak bisa milih. Ini pilihan Allah. Maka kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Al-Insan, manusia, bainal musayyar, antara memilih, wal mukhayyar, antara memilih dan dipilihkan. Ada saatnya kau memilih belok kiri atau belok kanan. Ada saatnya kau tak bisa memilih. Ketika mahasiswa pulang ke rumah membawa transkrip nilai IP-nya 2,0, ayahnya marah, ibunya ngamuk. Kau ke sekolah kan jauh-jauh, sudah dikirim uang, dikasih mobil, dikasih uang, dikasih duit, ditelepon, diperhatikan. Kenapa IP-mu bisa 2,0 nak? Ini di bawah standar nak.
Papa, mama, udah ngaji kan? Udah. Sabar ya? Iya. Ini takdir Allah SWT. Kau berada di antara dua pilihan. Berangkat kuliah atau tidak berangkat. Serius belajar atau tidak serius belajar. Ingin berprestasi atau tidak berprestasi. Maka saat itu kau berada antara dua pilihan. Tapi setelah kau serius belajar, berprestasi, otak cerdas, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, sampai akhirnya suatu ketika datang penyakit menular yang tak diduga, kau pun terbaring di rumah sakit. Maka itu kau mesti menerima takdir Allah SWT. Datang orang tua, kok bisa sakit? Kenapa bisa begini? Sabar ya, ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah tak beriman kepada takdir, maka ayah akan masuk neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kambing hitamkan Allah. Orang-orang seperti ini dari sejak muda sudah begini, dia tidak mencari kebenaran dengan beragama, tapi dia mencari pembenaran terhadap agama. Agama ini dijadikannya sebagai stempel legalisir saja. Dia jahat, dia batil, dia pezina, dia peminum khamar, dia pecandu narkoba. Lalu diambilnya stempel agama untuk membenarkan segala perbuatannya. Anak gadis diberikan fasilitas, disewakan rumah, dibelikan rumah, diberi uang, kuliah di tempat kota metropolitan, pergaulan bebas. Akhirnya na'udzubillah hamil 3 bulan. Begitu pulang kampung, orang bawa ijazah, dia bawa USG. Hasil, kok kenapa bisa begini? Sabar ma, sabar ya. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kau berada di antara dua pilihan. Sabtu malam Ahad, pacarmu datang, pacaran atau tak pacaran, jalan atau tak jalan, mau atau tak mau. Kau berada di antara dua pilihan. Allah mengatakan kau berada di antara pilihan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, ada jalan buruk, wa taqwaha, ada jalan baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang memilih jalan yang benar. Wa qad khaba man dassaha, merugilah, sia-sialah orang yang memilih jalan yang buruk. Jalan ada di depanmu, tinggal kau memilih kemana engkau mau. Keluar dari masjid ini sampai di simpang jalan, pilih mau belok mana, mau belok kiri atau belok kanan. Kau berada di simpang jalan. Ustaz, nanti kalau pulang mau belok mana? Saya pun tak tahu, nanti saya tanya. Kalau nggak tahu, nanya sama orang. Yang nyuruh siapa? Allah. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Masalah komputer aja kalau kita nggak tahu, nanya sama orang. Pergi ke Jepang, sampai di Jepang beli komputer limited edition, hanya ada 5 di dunia, tapi karena dia orang kaya dibelinya. Begitu pulang ke Indonesia, sampai di rumah dibuka, saking canggihnya, menghidupkannya pun tidak tahu mana hidupnya. Buka katalog bahasa Jepang, wah gimana nih? Oh, akhirnya diteleponlah teknisi, ya bisa lihat ini dari kedutaan Jepang, tolong tengok nih ya. Begitu mereka tengok, oh ini yang kemarin limited edition yang 5 di dunia, iya. Gimana cara menghidupkannya? Begitu dibuka, hidup. Mudah sekali. Kenapa kau tak tahu? Karena tak ada ilmunya. Kalau ilmu alat teknologi canggih saja kita mesti bertanya ke orang yang tahu, apalagi masalah agama. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Sekarang masalah listrik, kalau ditanya ke orang, dia tak mau jawab. Pak, gimana nih masalah listrik rumah saya? Kenapa rekeningnya tinggi terus? Mohon maaf, bukan bidang saya. Pak, gimana nih masalah istri saya hamil? Apakah ini ada kesalahan atau tidak? Mohon maaf, ini bidang kesehatan, bukan bidang saya. Pak, ini kenapa keran ini bocor terus? Mohon maaf, bukan bidang saya. Tapi kalau sudah cerita agama, semuanya pandai bicara agama. Makanya perlu sekolah. Tapi ada juga orang yang tak sekolah, tapi dia pandai baca, tapi mesti diakui orang. Buya Hamka tidak sekolah agama,
pergi ke Makkah sekian bulan, pergi merantau, belajar, keturunan ulama, hebat dia dalam bidang itu, sampai diakui orang, menulis tafsir Al-Azhar, tapi tetap berada dalam kebenaran, tidak keluar dari koridor, tidak keluar dari simbol-simbol agama. Tapi tak banyak yang bisa model seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun profesi kita, siapapun kita, apa suku bangsa kita, yang paling mulia nanti adalah yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu melihat masjid sebesar ini, yang pandai hitung-hitung bangunan dia tahu berapa miliar ini. Kita tak tahu siapa yang mewakafkan tanahnya, berapa duitnya. Tapi yang jelas dari sejak mulai sholat asar tadi sampai pukul 5 kurang 20 menit ini, pahala tetap mengalir. Kalau dia sudah meninggal dunia, mengalir pahalanya sampai ke makam ke liang lahatnya. Kalau anak-anaknya masih hidup, melimpah ruah faidan, lautan keberkahan. Maka yang penting hidup ini adalah barokah. Kalau mau minta agama, selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Minta badan, wa afiatan fil jasad, sehat badan. Minta ilmu, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Minta harta, satu saja harta. Apa dia? Wa barakatan fil rizqi, ada barokah dalam rezeki. Gajinya tak banyak, 5 juta, 3 juta sebulan, tapi anaknya bisa sekolah S1, S2, S3, barokah dapat beasiswa. Istrinya bisa nabung pergi ke Makkah, haji dan umrah. Dia pula bisa menolong orang susah, menyantuni anak yatim. 3 juta, 4 juta, ada barokah. Tapi ada orang yang berpendapatan 30 juta, 50 juta, di tengah bulan dia sudah bingung, hilang, tak tahu entah kemana. Kemana uang kamu? Inilah Pak Ustaz, heran entah kemana aja. Mungkin ada tuyul nih Pak Ustaz. Tuyul pula dia salah kan? Tuyul pun dah banyak yang hijrah sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada orang-orang diberikan kecerdasan otak, tolong agama dengan kecerdasan otak. Diberikan dengan kekuatan tenaga, bantu agama Allah dengan kekuatan tenaga. Tadi saya sahabat baik, dekat, akrab, Ustaz Somad, ini ada parang panjang. Kalau Ustaz mau dari ring bagus nih Pak Ustaz, saya mau kasih sama Ustaz untuk nanti motong hewan kurban. Oh ini, itu latihan apa tuh? Latihan keberanian, latihan memotong daging, latihan. Tapi jangan katakan umat Islam itu ekstrim. Ini orang Islam ini ekstrim nih, nanti bawa-bawa golok. Hai kaum muslimin, sudah sampai masanya, persiapkan golokmu, persiapkan pedangmu. Untuk apa? Motong hewan kurban. Bismillah, dengan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu besar. Allahumma minka, ya Allah dari engkau. Walaka, untuk engkau. Potong. Siap. Saya tahun lalu saya beli satu golok panjang. Ada satu orang datang ke kampus, dan ini insya Allah akan ada sahabat memberi, insya Allah 2 golok. Tapi sampai sekarang belum pernah saya pakai lagi. Kenapa? Saya dikatakan orang keras. Jangan undang Ustaz Somad, itu Ustaz ekstrim, itu Ustaz keras. Dia tak paham. Saya ini bukan keras, saya ini lembut dan manis, es krim. Lembut. Sampai memotong kambing pun saya tak sampai hati sampai sekarang. Saya, kalau ada orang mengatakan saya ini humanisme kemanusiaan, saya ini lembut pada binatang, saya bukan cuman humanisme kemanusiaan, saya kambingisme. Tak sampai hati saya menengok kambing itu meregang nyawa. Tapi kalau sudah ditusuk, dikasih kecap, dibakar, nah itu tak sampai hati pula menolaknya kan. Oh, mana ada Islam menolak. Apa Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah yang muda-muda, latihan. Selama ini pelatihan apa? Pelatihan penyelenggaraan jenazah. Udah banyak yang bisa. Bahkan kemarin 17 Agustus 1945 ada yang ngirim video ke saya. Ini baru cerdas perlombaannya Pak Ustaz. Apa? Ada yang lomba makan kerupuk, ada yang lomba pukul-pukul bantal, ada yang lomba panjat pinang. Ini mantap. Religi, tidak perlu biaya banyak. Apa dia? Lomba penyelenggaraan jenazah. Wah, siapa yang paling cepat? Ini jenazah langsung sumbatkan. Wah, mantap. Ini bagaimana menyembelih kambing supaya orang tahu. Dengan itu dia sedang melihat yang muda-muda, yang sombong-sombong, yang perkasa-perkasa, yang katanya pemberani. Begitu mengambil pisau tajam, berani tak menengok darah tumpah?
ini jangan-jangan goyang metal tapi ternyata mabuk darah. Begitu menengok darah tumpah berkunang-kunang. Oh. Kambing tak mati dia pingsan. Paksa ketua masjid nelpon ambulan. Assalamualaikum, rumah sakit umum ya, tolong datang ke masjid kami. Kenapa? Ini ada anak-anak muda perkasa yang katanya selama ini ikut geng motor, ternyata mentalnya nengok darah kambing pun tak sanggup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau mana? Ustaz Somad, gimana kalau saya belikan busur untuk anak saya Pak Ustaz? Mantap. Busur panah. Oh, dulu saya foto WhatsApp saya itu saya buat fotonya pakai saya sedang memanah. Oh, tapi sekarang saya robah gara-gara ada jamaah yang salam ke saya. Assalamualaikum Ustaz Abdul Robin Hood Somad katanya. Wah, dijadikannya saya belum Robin Hood. Saya robah. Sekarang gambarnya bersama ulama Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Malaki, orang ulama hadis dari kota Makkah Al-Mukarramah, murid langsung dari Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Apa maknanya? Kita harus memanfaatkan segala aspek. Nabi menyuruh latihan berpedang, latihan memanah, latihan bela diri, latihan selama tidak campur dengan jin-jin. Tapi kalau ada campur jinnya jangan. Anak muda mau diajak kawan, ayo kita silat. Silat apa namanya? Silat batin. Gak perlu pakai jurus 1, jurus 2, jurus 3. Langsung saja kau salaman, nanti tiba-tiba tergantung request mau apa. Kalau mau minta jurus monyet, langsung bisa manjat ke atas. Mau minta jurus babi, langsung seruduk-seruduk saja. Jangan, itu artinya dimasukkan jin ke dalam badan. Bagi yang sudah pernah mengambil belajar seperti itu, harus diruqyah supaya keluar jin-jin yang ada di dalam badannya. Adapun latihan ketangkasan, latihan berkuda. Kalau di Batam sudah ada latihan berkuda, ikuti, lanjutkan. Kalau kami di Riau, di Pekanbaru, ada latihan berkuda. Makanya kemarin ada pasukan berkuda, bawa kuda, saya diminta naik ke atas. Ustaz Somad, naik ke atas kuda. Yalah, naik saya ke atas, saya pegang talinya. Udah, begitu udah foto, langsung turun lagi. Ambil fotonya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukubul ghail, berkuda, ar-rimayah, memanah, ketangkasan memanah. Aneh bin ajaib yang mengajarkan memanah Nabi, yang mendoakan Allahumma saddid sahmahu, ya Allah tajamkan anak panahnya dan tepatkan panahannya. Siapa yang mengajarkan itu? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aneh bin ajaib, sekarang Republik Indonesia kehilangan atlet memanah. Muslim terbesar di dunia di sini, jamaah haji terbanyak di sini, atlet memanah Muslim hilang. Kemana aja anak-anak muda kita? Berkuda, bukan Muslim atletnya. Pemanah minim, insya Allah diiklankan ini terus akan bangkit semana. Berenang, kami mau berenang payah Pak Ustaz. Kenapa? Bayar di kolam renang per jam, 1 jamnya 50.000. Mana ada duit anak muda untuk beli pulsa lagi, mau share berita gimana Pak Ustaz? Ini daerah tepi laut di pulau, tinggal terjun aja ke laut. Apalagi yang muda-muda katanya hawa nafsunya bergelora, darah membara, libido seksual. Gimana mau hijrah nih Pak Ustadz? Mau sholat, mau puasa, tapi nafsu seks terus gak mau hilang. Naik berkuda, hilang insya Allah nafsu seksnya. Mau manah, insya Allah hilang. Berenang, bolak-balik berenang, kelilingi pulau Batam, hilang hawa nafsu. Apalagi kalau berenangnya ke laut sana, bukan cuma nafsunya yang hilang, orangnya bisa hilang sekali. Jadi tak ada itu alasan saja itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa bersama, terjalin komunitas, masalah persatuannya apa ya terserah. Persatuan pencinta kuda, berenang dan memanah, terserah apa namanya. Adapun setan sikut menyikut itu memang sudah kerja setan. Jangan salahkan setan. Ini banyak orang dinyalakan setan. Pak Ustadz, kami kemarin sudah buat komunitas di Batam, mantap Pak Ustadz. Ada orang kaya, ada pensiunan, ada orang tua, ada anak muda, ada ibu-ibu, ada remaja. Tapi akhirnya kami bubar Pak Ustadz. Kenapa? Itulah Pak Ustadz salah setan. Setan kau disalahkan. Setan buat begitu itu memang sudah SOP dia, SOS namanya, standar operasional setan. Setan jangan disalahkan. Yang salah itu siapa? Kita.
Inna syaitan, sesungguhnya setan, qad ya'isa, sudah putus asa. Setan sudah putus asa an ya'isa an ya'udahul musallun. Setan putus asa untuk menggoda orang ngajak sholat. Kalau sudah setan melihat ada orang sholat di Masjid Al-Khair, dia tidak lagi ngajak, ayo sembah aku, ayo sembah setan, ayo sembah jin, ayo sembah Lata. Enggak, dia tidak goda kita lagi. Ya Isa, hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Inna syaitan, setan, qad ya Isa, sudah putus asa an ya'budahul musallun. Setan putus asa menggoda orang untuk ngajak nyembah dirinya. Lalu dia goda dari pintu mana? Walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan, isu-isu, cakap-cakap, fitnah-fitnah di antara orang-orang yang sudah sholat. Itulah kenapa sebelum menyembelih kurban, Ibrahim alaihissalam melontar jumrah ula 7, wusta 7, Aqabah 7, 7, 7, 7, 21 tanggal 11, 7, 7, 7, 21 tanggal 12, 7, 7, 7, 21 tanggal 13. Apa maknanya? Setan datang dari berbagai arah. Ketua dia goda, sekretaris lolos, sekretaris dia goda, anggota lolos, anggota dia goda. Apa kata setan? La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Semua aspek dia datang. Makanya 3 hari melontar jumrah, 3, 3, 7, 7, 7. Mau kurban ini, godaannya luar biasa. Berapa harga kambing sekarang? 2,5 juta, 2,7. Mau kemana bau? Mau kemana pak? Mau kemana mbak? Mau kemana jang? Mau ke masjid? Mau ngapain? Mau bayar kurban. Berapa setorannya? 2,5. Samsung sekarang 2,1. Kalau ada orang yang menghalangi bapak, menghalangi ibu, siapkan batu 7 biji, lontar. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah Aqabah. Inilah yang dikatakan Ustadz kemarin. Yang merusak persatuan kita ini, inilah yang dilontar. Tapi ingat, ketika saya sampai di Mina, ini tiang, di bawah tiang itu ada sumur. Saya lihat ke dalam sumur, ternyata dalam sumur jumrah itu bukan cuman batu. Padahal sunnahnya batu sebesar ujung kelingking. Begitu saya lihat ke bawah, bukan cuman batu, senter, payung, sepatu ada. Orang-orang yang Arab, yang alim melontar pakai batu. Yang jahil, yang gak belajar agama, dicopotnya sepatunya setan. Kaulah yang sudah menggodaku selama ini setan. Padahal itu hanyalah simbol permusuhan dengan setan. Tanggal 10 jumrah Aqabah saja, tanggal 11 3 jumrah, tanggal 12 3 jumrah, tanggal 14 3 jumrah. Apa? Simbol permusuhan keabadian dengan setan. Tapi nanti Bapak Ibu lihat, orang pulang haji, Pak Haji, Bu Ajah, bahkan yang mungkin yang sudah berangkat tahun lalu, setan pun heran. Dulu kau lontar aku sampai kesetanan di Mina. Hari ini kau yang mengajak melanjutkan MOU ini, Memorandum of Understanding between me and you. Apa sih mau lu, kata setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua orang tahu setan itu musuh, semua orang tahu setan itu jahat, tapi tak banyak yang menjadikan setan sebagai musuh. Makanya apa kata Allah? Inna syaitana lakum aduwan, setan itu musuh kamu. Fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Kalau sudah bersama, bersatu di Masjid Al-Khair, bersama menjadi jamaah masyarakat komunitas muslim di Batam, dimanapun kita berasal, jangan mau dipecah belah karena isu-isu. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang datang bawa isu, fatabayyanu, bahasa kitanya tabayyun, bahasa Inggrisnya clear, klarifikasi. Bu, ya, kabarnya kemarin ada yang ngomong begini, begono. Betul nggak? Oh nggak betul itu semua. Ini rekamannya suara. Banyak orang niru suara saya, kayak suara saya ini. Ini gambar foto ini. Foto saya ya. Mungkin agak mirip-mirip saya nih. Tapi bukan saya. Terus yang ngomong nih siapa? Mohon maaf, saya memang hilap kemarin. Kalau salah ngaku.
Apa salahnya mengaku? Jangan marah. Betul kamu ngomong saya. Jangan pindah macam-macam. Nanti saya bawa kamu ke pengadilan. Siap kamu masuk penjara. Menutupi kesalahan dengan kemarahan hanya akan menimbulkan efek yang lebih besar daripada itu. Marah tak menyelesaikan masalah. Kalaulah marah bisa menyelesaikan masalah, marah-marah aja kita se-Indonesia ini. Selesai masalah hutang luar negeri kita. GMI, GMN, Gerakan Marah Nasional. Anda marah, selesai masalah. Yang dikatakan kan tidak begitu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemesraan ini jangan cepat berlalu. Kenapa? Karena orang beriman kalau sudah berkawan, bersahabat, berteman, sama-sama di rumah Allah, ketemunya satu hari berapa kali? 5 kali ketemu. Subuh ketemu, Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum, apa kabar, sehat. Zuhur ketemu. Saya zuhur nggak di masjid dekat rumah Pak Ustadz? Di mana? Saya zuhur di masjid kantor. Ketemu sama kawan-kawan di kantor. Saya zuhurnya di pasar dekat ruko Pak Ustadz. Ketemu lagi. Asar jumpa, maghrib pulang. Jangan sampai tidak ke masjid. Ketemu lagi. Isya sebelum tidur malam. Apa kabar? Sehat. Ketika regang hubungan mulai agak jauh, datang bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salah, karena nggak ada huruf wawunya. Assalamualaikum. Itu yang betul. Ini panjang pula. Assalamualaikum. Atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita biasanya ketemu subuh, ketemu zuhur, ketemu asar, ketemu maghrib, ketemu isya. Kenapa kau tak pernah lagi datang ke masjid, wahai saudaraku? Mohon maaf saudara, aku tak lagi bisa datang ke masjid. Kenapa? Rezekiku sudah lancar. Dulu orang kalau jarang ke masjid, sakit, mati, sakit. Orang sekarang enggak. Waktu rezekinya seret, susah, ke masjid. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu. Bahkan waktu jam 9 pagi kita mau ketemu juga. Begitu sudah mulai kaya raya. Jangankan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat pun kadang tidak. Ketemunya Idul Adha. Itu pun jemput kupon untuk ngambil daging 2 kilo. Ini kan parah orang ini. Maka mesti diingatkan. Yang mengingatkan itu siapa? Yang mengingatkan itu bukan mesti ustaz naik ke atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu khutbah namanya. Adapun mengajak itu berkawan, bersahabat sambil duduk ngobrol. Bro, kita nih hidup tak akan lama wahai saudaraku. Apa yang mau kita kejar? Dunia ini ya beginilah. Berangkat dari rumah, pergi ke kantor, pergi bisnis, jalan-jalan, liburan ke Bali, ke Hong Kong, ke Thailand, ke Bangkok, kemana. Habis itu lagi terus. Kita ini seperti semut yang bolak-balik dari sarang makan, sarang makan. Habis itu mati. Yang akan kita bawa ini apa wahai saudaraku? Respon dia baik, menetes air matanya. Iya, aku sudah lama khilaf. Ayo kita ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tak semuanya respon begitu. Kadang ketika kita nasihati dia, apa yang nasihati aku? Ente aja baru sholat 2-3 kali kok. Sabar, ini ujian. Jangan serahkan semua sama ustaz. Saya kan polisi, saya kan tentara, saya kan pengacara, saya kan teknisi, saya kan pegawai PLN, saya kan pegawai PDAM, saya kan bukan ustaz. Semua sudah saya serahkan ke ustaz. Ustaz ngajar Quran, ustaz ngajar fikih. Adapun ngajak orang sholat, itu tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan salahkan, Pak Ustaz, saya risau dengan tetangga saya ini. Kenapa? Tiap hari ngetuk pintu saya ngajak sholat. Masih syukur dia mengajak kita sholat. Makanya kalau dikatakan saya, Ustaz Somad itu da'i. Ustaz Somad bukan da'i. Ustaz Somad hanya guru ngaji. Yang dikatakan da'i itu siapa? Orang-orang yang bukan ustaz, bukan ulama, bukan cerdik pandai, manusia biasa. Tapi mentalnya siap. Da'i diambil dari kata da'a, yad'u, dakwah, da'i, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad tak pernah ngajak orang ke jalan Allah. Jalan Allah mana? Nih, yang diceramahi Abdul Somad ini siapa? Orang-orang yang sudah berada di jalan Allah. Setelah ngumpul semua ramai, barulah Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengajak kemari siapa? Yang masang baleho di luar siapa? Yang share informasi di grup WA, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram siapa? Yang mengajak, ayo kita ngaji siapa?
itu yang pahalanya lebih besar. Jangan heran nanti kalau antrian mau masuk ke dalam surga, jamaah pada heran, Ustaz Somad mana? Ustaz Somad mana? Rupanya Ustaz Somad nun paling ujung belakangan. Jangan kau sangka dirimu penghuni surga, saudaraku. Kalau kau sangka dirimu penghuni neraka, bersyukurlah aku penghuni neraka, kalian penghuni surga. Di saat diri merasa rendah, hina, kotor, bergelimang dosa, menetes air mata, turun rahmat Allah. Tapi kalau kau sudah klaim aku penghuni surga, semua kalian neraka, 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 saat itu kita sedang angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Jangan pernah merasa diri kita besar. Nampak anak kecil lari-lari, lompat-lompat, oh anak kecil, kau belum ada dosa, sementara aku sudah bergelimang dosa. 40 tahun umurku sudah, terbuka pula umur saya sudah 40 tahun. Nampak bapak-bapak yang jauh lebih tua dari saya, Pak, engkau sebaya ayahku, Pak. Bu, engkau sebaya ibundaku, Bu. Umurmu sudah panjang, Bu. Kau sudah beramal soleh, Bu. Anak-anakmu soleh-solehah, Bu. Anak-anakmu orang baik, Pak. Sementara anakku masih kecil lagi, Pak. Amalmu sudah banyak, aku belum ada apa-apa. Nampak orang kafir, kau mungkin hari ini kafir, saudaraku. Tetanggaku, kawanku sekantor, kau kafir. Tapi kalau kau rajin dengar-dengar YouTube yang ada tulisannya Abdul Somad LCMA, insya Allah Allah berikan hidayah ke dalam hatimu, lalu kau masuk Islam, maka segala amalmu yang di masa lalu, dosa-dosa hilang bersih, dan amalmu akan diulang dari nol. Di dunia ini yang amalnya diulang dari nol cuma 2, satu mu'allaf, satu lagi pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tak pernah merasa diri kita ini besar. Kita hanyalah butiran debu di antara samudra kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibal, saat itu bukit-bukit, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi seperti apa? Kal ihnil manfus, seperti bulu kambing dihembus angin. Cukur bulu kambing, letak ke tapak tangan, hembus dengan hembusan yang kuat, lebih kuat lagi, letakkan situ. Seperti debu bulu kambing yang dihembus angin. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi seperti debu bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad ini seperti apa? Gak ada apa-apanya kita. Yang disombongkannya apa? Jabatan cuman 5 tahun, 1 periode, 2 periode 10 tahun, kalau tak ditangkap KPK. Harta punya kita sekarang, tapi orang-orang kaya itu ternyata utangnya lebih banyak daripada hartanya. Apa yang disombongkan? Cantik, elok rupa, akan menjadi santapan cacing tanah. Lalu yang dibawa mati itu apa? Inilah persahabatan, persaudaraan, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, pejabat, rakyat jelata, sampai masanya dicari Allah Ta'ala di padang mahsyar. Di padang mahsyar, padang mahsyar itu lebih luas dari padang panjang. Padang mahsyar, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, semuanya berkumpul. Dari Sulaiman sampai Solomon sampai Sulaiman, semuanya berkumpul. Saat itu dicari oleh Allah Ta'ala. Ainal muta'abbun, ainal muta'abbuna bijalali, mana kalian yang dulu bersahabat karena aku, berkawan karena harta binasa, berkawan karena kuasa sirna, berkawan karena harta akan hilang, tapi kalian yang berkawan karena Allah, berkawan karena jamaah, bersahabat karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan karena kepentingan. Dicari Allah, ainal muta'abbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu berkawan, bersahabat karena aku. Allah cari dia, kenapa? Azilluhum tahta zilli, akan aku naungi mereka di bawah naunganku. Yauma la zilla illa zilli, tak ada saat itu naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai pengajian ini jam 4, sekarang pas jam 5, 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kalau begini tak sampai 600. Saya dimaklumkan menyampaikan tausiah sampai pukul 6 sampai pukul 5.30. Karena setelah itu kita akan pindah ke Masjid At-Taubah Batu Haji, insyaallah. Jadi sampai pukul
15. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, tulis di kertas. Saya bisa menjawab pertanyaan dengan dua cara. Pertama pakai mikrofon atau pakai kertas. Adapun yang pakai mata, saya belum bisa lagi. Karena ada jamaah ini yang ngetes. Kita tes dulu sana. Belum bisa lagi. Nah, biasanya ceramahnya sama tanya jawabnya nggak begitu lama. Yang lama ini foto-fotonya biasanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini ada satu kertas disebutkan bahwa